Perubahan iklim ini, kalau pemerintah memandangnya ini kan perubahan iklim, padahal di sisi lain kalau kita memahami konstelasi geopolitik internasional setelah pandemi yang dalam tanda kutip memang buatan dan by design itu, kronologisnya setelah ini memang ada yang namanya bukan perubahan iklim tapi perang iklim. Di Alaska ada teknologi HAARP, bisa bikin bencana dari jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, apakah Mas Tinus juga meyakini salah satu dari ini semuanya juga itu lantaran, Mas? Oh gitu ya, lantaran ya Mas ya. Alam itu bisa bekerja melalui lantaran. Sebentar, ini biar klik lagi. Sama halnya dengan Mas Tinus bikin statement, suatu saat nanti bank akan musnah semuanya. Mungkin aplikasi di HP OVO itu juga lantaran juga barangkali ya. Iki kitanya bermain kan. Sip. Nah, alam itu bisa melalui apa saja. Maksudku begitu. Kadang-kadang kan orang jadi bingungnya seperti itu kan. Alam itu piye to jane kinerjane kan. Itu refleksi, Mas. Saya kembalikan refleksi alam. Ketika alam itu gatal, dia bisa menggaruk dengan kuku, bisa menggaruk dengan ini, kan ngono. Oke deh, dua pertanyaan terakhir Mas ya, dari saya pribadi nih. Dari kecil saya dididik sama orang tua, apa tuh namanya, termasuk guru-guru saya, setiap hari kelahiran tuh disuruh puasa weton Mas, ya kan? Sebenarnya kalau dalam kasanah paham Jawa, manfaat dari puasa kelahiran itu sebenarnya apa ya Mas Tinus? Penemuan titik, Mas. Titik apa Mas? Ini misalkan kita perputaran, kita kelahiran di titik mana, kita awal dan akhir. Jadi kita awal selalu harus di titik perputaran alam, bumi ini mengelilingi matahari. Temukan titik itu, maka titik itu akan menemukan energi yang sangat berpengaruh pada tubuh kita sendiri secara fisik dan non fisik. Itu jawabannya. Oke, siap. Jadi harus dijadikan sebagai tradisi ya. Wong Jawa ki ae lore dhewe cerdas ya Mas. Ning saiki mbuh dadi koyo ngene. Ngambu. Mergo apa ya ora ngerti aku, ora iso nyebuti ya. Dadine koyo ngene. Ngono lho. Menjelang akhir tahun, pesan-pesan apa yang ingin Mas Tinus sampaikan? Kuasai diri. Kuasai diri. Menguasai diri. Terus kuncinya itu watak jual. Kuasai diri itu luas loh maksudnya hari ini Mas. Pesan akhir tahun berarti kuasai diri, kuasai pikiran kita untuk menjadi positif, kuasai hati kita untuk menjadi positif, kuasai jiwa kita untuk menjadi positif, kuasai karsa kita untuk menjadi positif. Kuncinya itu aja Mas. Wis toh. Aman. Kalau kita lepas dari kuasa diri, kita adalah terbelenggu dengan segala sifat-sifat yang negatif, terbawa oleh unsur-unsur yang dari luar. Ojo kagetan, ojo gumungan. Saya balik ke ngono. Jangan terlalu histeris, jangan terlalu heboh. Sejatinya orang apa sing nyawa dudu. Anane ono saka ora ono. Adanya ada, dari tidak ada. Jangan kita khawatirkan, karena yang dikhawatirkan manusia itu tentang hidup, namun manusia itu sendiri tidak mengenal hidup itu sendiri. Kenapa harus kita khawatir dengan hidup itu? Tapi kitanya sendiri tidak paham apa hidup itu sendiri. Terbelenggu oleh hedonisme, kapitalisme, karena pengaruh imperialisme, akhirnya terjadilah individualisme yang tidak ada punya rasa kepedulian. Itu Mas. Real. Karena nyata ini sifatnya. Memang terjadi seperti itu. Menguasai diri ya. Keegoisan. Jangan memperpanjang perpecahan. Kuncinya adalah kasih sayang. Among cipta, among rasa, among jiwa, lan among rogo.
ya kan, among cipto, among rasa, among karso, itulah yang namanya Trisula Weda. Kuncinya ning kono Mas. Seperti saya jelaskan dari awal video, kuncinya ning kono. Siapapun yang bisa menjalankan itu, dia akan menciptakan rasa kasih sayang itu yang bisa menyelaraskan keinginan semesta itu sendiri. Karena semesta yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Kowe tak urip, kowe tak ombeni, tak akeh yang bukan memayu ning awakmu seko neng aku apa yang kamu berikan untuk saya, namun apa yang kamu berikan adalah kehancuran, Mas. Karena globalisasi yang terjadi adalah pendidikan nilai, keegoisan diri, kemunafikan, kegengsian, rasa gengsi diri kita sendiri karena tidak mau dianggap rendah. Ya kan? Terjadilah akhirnya apa? Krisis identitas diri, krisis kemanusiaan, krisis kemoralitasan yang tidak bisa menghargai orang lain, hanya bisa mengejar kebenaran dan akhirnya berujung pada kehancuran. Terjadilah imperialisme, terjadilah individualisme, terjadilah hedonisme, kapitalisme. Akhirnya apa? Sekarang yang sifatnya pengusaha-pengusaha yang sifatnya yang dominasi, yang dominasi alami yang dimiliki tanah Jawa yang sifatnya agraris, pertanian, perhutanan yang sifatnya mengandalkan alam untuk kehidupan, namun dihabiskan lahannya untuk demi kecanggihan kemodernisasi yang sifatnya konsumerisme. Itu nyata, dan sekarang orang lebih nyaman dengan itu, bukan nyaman dengan sifat ketradisionalannya itu tadi, kemoralisasi kemanusiaan, pendidikan nilai. Akhirnya terbentuklah apa? Terbentuk apa? Polusi udara, kehancuran alam, perubahan iklim. Jadi kalau ada perubahan atau kehancuran alam, jangan salahkan alamnya. Introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana harus mengatasi, mengetahui solusinya? Yuk, mau kembali pada kita menyatukan dengan alam. Seperti saya bilang itu, saya ngomong dulu, pernah ngomong di video sebelumnya, kuncinya adalah kasih sayang. Itu maksudnya sampai sekarang itu Mas titik temunya. Ya. Jadi apa, doktrin leluhur kita itu terkikis Mas. Kosmogoni, kemudian bergeser ke modernisasi dengan alasan humanisme, tapi justru salah kaprah. Akhirnya krisis ekologi. Nah, iya. Tahu krisis ekologi? Iya, paham. Hubungan antara manusia dengan alam itu tuh nipis gitu loh. Dan kayaknya itu semuanya tidak natural Mas Tinus, tapi memang ada yang sengaja mengkrit hal itu karena dogmanisasi. Nah, dogmanisasi apa? Ya wes, kita seleksi diri sudah nyata terlihat dengan mata gitu, bukan mitos. Iya, saya kira itu Mas Tinus, percakapan dialog kita pada kesempatan malam hari ini. Pagi hari ini sudah menjelang subuh ya. Bayangan iya, sudah terjawab semua. Saya kira teman-teman kita yang titip pertanyaan juga sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan bekal bagi kita semuanya untuk menatap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ya. Saya kira itu ya Mas Tinus. Ya, pesan saya, semua ini kita itu tidak semua memiliki kesempurnaan. Kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Dengan menghadapi gejolak-gejolak alam, kita harus bisa memahami keinginan semesta itu apa, iya kan? Kita lebih mawas diri, lebih bisa mampu introspeksi diri. Jangan gejolak alam itu menjadi bahan sesuatu yang viral. Iya. Maksudnya. Siap. Nah, itu tinggi pemahaman,
timbul kepekaan, oh nek alam gini kita harus bagaimana, kita harus bisa memahami, kita lebih mencintai alam dengan rasa kasih itu sendiri, lebih mencintai sesama manusia, lebih mencintai tumbuhan. Tanpa tumbuhan kita juga nggak akan bisa mendapatkan oksigen. Mencintai hewan, tanpa hewan kita juga tidak tercipta manusia, awalnya manusia dari hewan juga. Jadi jangan mendominasi, karena manusia itu terlalu mendominasi bumi ini sehingga rasa semena-menanya merasa menguasai, seakan-akan manusia itu menguasai segala apa yang menjadi makhluk-makhluk di bumi ini, merasa kuasa gitu loh. Kesemanaan itu harus dihindari, ojo rumangsa duweni, ojo rumangsa kuasa. Kita harus mempunyai sifat kerendahan welas asih. Pas kalau kita bisa menjalani itu, kita kembali pada ketulusan itu tadi ya, sebenarnya seperti sama Bapak Serta itu tadi. Tanpa bawah sadar perilakunya sehari-hari menjadikan sebuah keselamatan bagi dirinya itu sendiri. Nah gitu, saya harap saya bukan menggurui, saya bukan, kita sifatnya merambah nek basa Jawa ini kan saling berbagi. Ayo toh cintailah alam ini. Nek dalam hati nek awakku merengas ning ati rasanya nangis Mas. Iya Mas. Gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, saiki wong saiki dikandani malah lebih suka dengan sifat-sifat yang kapitalis. Ingin rasa untung diri sendiri untuk demi kenikmatan diri kita sendiri, tanpa peduli kita menginjak tanah, menghirup udara, ya kan? Kita bisa hidup dengan cahaya. Misalnya nek matahari itu piye? Kira-kira bisa Mas. Kira-kira nek banyu piye? Arep bicara apa? Berlangsungan hidup. Eling lho kan dibilang eling nang waspada itu kan eling kan itu. Waspada awaso. Itu aku nggak merasa benar, aku juga banyak salah. Jadi kita saling introspeksi diri, saling membenahi diri, keinginan semesta, keinginan diri kita, karena kita bagian dari alam semesta itu juga. Iya. Jadi ayo bareng-bareng kita apa yang namanya yang mana kita junjung sifat-sifat welas asih itu tadi demi kedamaian dunia.